Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat dari kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kelompok kami terdiri dari Indri Putri Wirahyani, Nabila Khairunisa, Sarvina Najwa Sajidah, dan saya Taskia Rama Pratiwi. Mari kita simak kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Saya, Indri Putri Wirahyani, akan menjelaskan konsep-konsep dasar pemberdayaan komunitas. Tujuan pemberdayaan komunitas yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Yang pertama ada komunitas masyarakat dalam pembangunan. Setiap komunitas merupakan sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Pengikat suatu komunitas adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya. Kepentingan tersebut dapat berupa kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial ekonomi. Sebuah komunitas juga dapat terbentuk karena kesamaan batas lokasi geografis. Yang kedua ada pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Pembangunan yang bertumpu pada komunitas adalah pembangunan yang memberdayakan masyarakat sebagai suatu komunitas. Pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, membuka akses sumber daya, akses informasi yang terbuka, serta mengoptimalkan pendayagunaan semua sumber daya pendukung. Yang ketiga ada pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif didefinisikan sebagai pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat. Dalam pola pembangunan tersebut, masyarakat berperan sebagai subjek dan sekaligus objek yang menikmati hasil pembangunan. Yang keempat ada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan mereka. Masyarakat akan mengkaji tantangan utama pembangunan dan mereka juga yang akan mengajukan rancangan kegiatannya. Upaya pembangunan dan pemberdayaan dilakukan juga dengan bekerja sama dengan kelompok formal maupun informal. Yang kelima, pengelolaan kebijakan pembangunan bertumpu komunitas di Indonesia. Percepatan pembangunan dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan nasional yang memfasilitasi berbagai kegiatan komunitas masyarakat. Pemerintah berperan lebih netral dengan memberikan prioritas keberpihakan kepada semua pihak. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendukung partisipasi dengan memampukan komunitas. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Yang terakhir, prinsip dasar pengembangan dan pemberdayaan komunitas, yaitu 1. Partisipasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat hendaknya bebas dan terbuka bagi semua orang yang berkepentingan. Yang kedua, penggambaran secara ringkas mengenai keadaan di masa yang akan datang merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi pengembangan suatu masyarakat. Yang ketiga, penggunaan metode ilmiah dalam mengkaji masyarakat perlu dilakukan oleh mereka sendiri. Yang keempat, pencapaian pengertian konsensus merupakan dasar bagi usaha perubahan sosial dan teknis. Yang kelima, setiap orang berhak untuk didengarkan pendapatnya dalam suatu diskusi terbuka, apakah pendapat tersebut sesuai atau tidak dengan norma masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, semua orang boleh berpartisipasi dalam menciptakan kembali suatu susunan sosial di mana mereka merupakan bagiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kearifan lokal.
Pengertian kearifan lokal. Menurut Suyono Suyatno, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pemandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan, dan kearifan hidup. Sebagai contoh, hampir setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Selanjutnya, kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus kita pelihara. Hal itu harus menjadi filosofi dan pandangan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Kita ambil contoh kearifan lokal dalam wujud gotong royong di warung rakyat. Menurut Suyono Suyatno, di warung dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi, memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung. Itu adalah salah satu kearifan lokal, warisan masa lampau yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat. C. Peranan komunitas dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Adanya intervensi manusia dalam lingkungannya membawa perubahan yang negatif, sehingga perlu adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Apa sih konsep pembangunan berkelanjutan itu? Konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang tidak hanya mementingkan hari ini, tetapi harus pula mengingat masa depan. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungannya yaitu 1. Terjadinya hujan asam, 2. Pemanasan global, 3. Rusaknya lapisan ozon, 4. Kerusakan tanah, 5. Erosi dan sedimentasi. Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dengan cara A. Menjaga kelestarian dan keseimbangan. Salah satu usaha pelestarian lingkungan hidup di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran pulau atau pengerusakan laut. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan objek dari pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat sebagai subjek tanpa adanya dukungan, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan maka tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Masyarakat sebagai objek, kewenangan masyarakat untuk mengontrol dan melapor jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup. B. Pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan hidup yaitu 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 6. Terlindunginya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan seperti pencemaran, baik tanah, air, maupun udara. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. 1. Memerhatikan kelestarian tatanan lingkungan. 2. Mengindahkan daya dukung lingkungan. 3. Meningkatkan mutu sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Didukung oleh gerakan pelestarian dan pemanfaatan flora dan fauna yang optimal. 5. Adanya koordinasi dan keterpaduan dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya manusia. 6. Menormalisasi fungsi lingkungan hidup dan mengurangi resiko pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan pengawasan pembangunan. 8. Didukung oleh sistem informasi lingkungan hidup, yaitu berkembangnya sarana komunikasi baik melalui media elektronik dan surat kabar, agar permasalahan lingkungan diketahui secara lebih cepat. 9. Didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek yang aman dan ramah lingkungan. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan telah diatur di dalam pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 5 menerangkan tentang hak masyarakat yang berisi 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 6 menerangkan tentang kewajiban masyarakat yang berbunyi 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 7 menerangkan tentang peran masyarakat yang berisi 1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara A. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. B. Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan. C. Menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. D. Memberikan saran pendapat. E. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. 3. Partisipasi komunitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konsep community-based development atau pembangunan yang bertumpu pada komunitas dideklarasikan pada Konferensi Habitat tahun 1996. Konsep ini diharapkan terwujudnya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat konsep ini yaitu 1. Persamaan persepsi. 2. Tingkat sadar lingkungan. 3. Konflik kepentingan. Dengan adanya partisipasi masyarakat,
dapat membuat rasa memiliki sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan. Menurut Baikuni, manajemen partisipasi memungkinkan untuk terjadinya tukar gagasan, jalin kepentingan, dan memadukan karya di antara stakeholder, terutama memberi kesempatan pada masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pembangunan. 6 elemen kunci keberhasilan konsep ini. 1. Kesetaraan antar peserta yang didasarkan atas penghargaan dan kepercayaan bahkan ketika harapan dan kebutuhan yang berbeda jelas muncul. 2. Keuntungan untuk semua peserta. 3. Seimbangnya perwalian dan kekuasaan untuk seluruh peserta perlu disepakati dan dikembangkan. 4. Mekanisme komunikasi. 5. Penyesuaian, khususnya karena ketidakpastian dan perubahan keadaan yang selalu dihadapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya. 6. Integritas, kesabaran oleh semua peserta. Apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal? Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan oleh para anggota komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, membuat rencana, dan menentukan perubahan sesuai keyakinan dan persetujuan mereka sendiri, yang diyakini sebagai perbaikan dan penguatan struktur-struktur penopang komunitasnya. Dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, ada lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pemberdayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan masyarakat dalam mengenal masalah-masalah yang mereka hadapi, keinginan untuk ikut serta dalam mencari alternatif pemecahan masalah, dan keterlibatan masyarakat setempat dalam program pemberdayaan tersebut. Praktik pemberdayaan komunitas. Upaya pemberdayaan komunitas banyak dilakukan oleh banyak pihak. Berbagai program, baik oleh pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, telah dicoba untuk memberdayakan komunitas. Tujuannya, yang pertama, untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Yang kedua, upaya meningkatkan kesejahteraan setiap individu ataupun kelompok. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Contoh praktik pemberdayaan komunitas pada gambar tersebut yaitu kearifan sambatan adalah wujud gotong royong. Masyarakat desa memiliki keberagaman warna dan latar belakang yang melekat pada setiap organnya. Hal itu menjadi identitas mereka sebagai pribadi yang menggenggam kearifan yang sudah tertanam dalam hidup mereka. Dari penjelasan tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. F. Menumbuhkan sikap proaktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proaktif adalah tindakan yang lebih aktif. Kata proaktif ini berarti lebih daripada sekedar mengambil inisiatif. Pengertian proaktif ini sering dikatakan sebagai lawan dari kata tindakan reaktif. Ciri-ciri sikap proaktif. 1. Bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan memilih berpikir sebelum bertindak. 2. Fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. 3. Mampu mengambil keputusan yang tepat walaupun pada situasi yang sangat sulit. Dan yang terakhir, orang proaktif ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa proaktif, seperti saya bisa, saya akan, karena mereka berpikir positif pada setiap keadaan yang akan ia lalui. Pasti di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus jadi orang yang proaktif? Nah, alasan kita harus jadi orang yang proaktif itu, pertama, orang proaktif ini cenderung mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan mampu memanfaatkan peluang untuk meraih kesuksesan.
Jadi orang proaktif ini sangat berjuang dan berusaha sekali untuk mencari peluang untuk meraih kesuksesan yang ingin dia raih. Biasanya setelah sudah meraih hal terbaik yang ia inginkan, orang yang memiliki sifat proaktif ini biasanya memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap proaktif ini akan berdampak untuk kemajuan kelompok dan perkembangan pribadi yang bertanggung jawab, karena didasari oleh sistem nilai dan mengenal tanggung jawab masa depan. Biasanya, orang yang memiliki sikap proaktif ini sebelum melakukan suatu hal, dia akan memikirkan terlebih dahulu mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa sih orang yang memiliki sikap proaktif itu sangat memikirkan apa yang akan dia lakukan? Alasannya, supaya program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah dirancang nantinya bisa berjalan dengan maksimal. Dan diharapkan jika hasilnya bagus, jika hasilnya baik, masyarakat akan termotivasi, lalu masyarakat bisa menjadi mandiri dan mengurangi sifat ketergantungan. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar terciptanya masyarakat yang aktif untuk membangun setiap daerahnya. Yang pertama ini ada melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu apa sih? Penyuluhan itu seperti melakukan sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat. Seperti contohnya yaitu ini adalah contoh sosialisasi pedoman pemberdayaan masyarakat untuk mencegah COVID-19 di RT, RW, desa, ke Balai Pelatihan Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. Untuk apa sih mereka melakukan penyuluhan? Mereka ini melakukan penyuluhan agar bisa saling bertukar pendapat, bertukar saran, dan lain-lain agar mereka semua tuh dapat menemukan jalan yang terbaik, hal yang terbaik yang akan dilakukan di kemudian harinya. Yang kedua, ada memberikan motivasi. Biasanya dengan memberikan motivasi yang terbaik, seseorang akan menjadi semangat untuk meraih apa yang ingin dia raih. Nah, yang ketiga, ada memberikan rangsangan semangat. Memberikan rangsangan semangat ini bisa juga dengan cara menceritakan kisah-kisah orang yang sudah berhasil. Contohnya seperti cerita kesuksesan dari Khairul Tanjung. Khairul Tanjung ini dulu sejak kuliah, beliau sudah mulai berbisnis dengan berjualan kaos, buku, bahkan dia membuka jasa untuk fotokopi. Nah, karena beliau tidak mudah patah semangat, beliau terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Nah, sekarang beliau ini adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia, bahkan nama beliau sudah sampai hingga mancanegara. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah memberikan imbalan. Contoh mudahnya kita ambil dari anak kecil. Mereka mau melakukan sesuatu jika itu ada imbalan dari orang tuanya. Nah, ini tuh dimaksudkan setiap kita sudah berhasil melakukan sesuatu yang terbaik agar kita terus tetap bersemangat dan untuk tetap berusaha lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Cobalah beri imbalan untuk diri sendiri sebagai apresiasi karena kita sudah melakukan yang terbaik. Begitupun ketika kita bekerja sama dengan masyarakat. Misalnya seperti kumpulan bapak-bapak dari RT 6 dan RT 7 setelah melakukan gotong royong membersihkan gang. Biasanya setelah gotong royong itu, bapak-bapak ini akan berkumpul menjadi satu untuk rehat sejenak
Dan biasanya para ibu RT akan menyiapkan santapan atau hidangan untuk bapak-bapak yang telah melakukan gotong royong tersebut. Kenapa sih harus dilakukan hal seperti itu? Nah, hal itu dilakukan agar nantinya ketika ada kerjasama gotong royong lagi, bapak-bapak ini akan terus tetap bersemangat untuk melakukannya. Selain itu juga, kita dapat menjaga hubungan silaturahmi terhadap sesama. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.